Sai pasti tangi aku roti luiuko. Kembali kita bertemu di Sirop, Siraman Rohani Pagi HKBP Setia Negara. Sebelum kita beraktivitas, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan untuk menerima kekuatan dan penyertaan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau beri untuk kami di pagi hari ini. Saat ini kami ingin memohon kepadamu dalam kasih karunia-Mu, agar kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami dalam beraktivitas untuk satu hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Bukalah hati kami untuk mendengar, menghayati firman-Mu Bapa. Kami ingin Engkau dan kasih-Mu selalu menyertai hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di Amsal 24 ayat 1. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sepertinya sepintas firman Tuhan dalam renungan ini sepertinya kok kejam gitu ya. Jika kita tidak memahami dan membaca ayat ini dalam keseluruhannya, mungkin pemahaman pemikiran kita akan membuat gelisah kita. Bapak Ibu yang terkasih, siapa orang yang jahat yang dimaksud di sini? Mereka dan yang jahat yang dimaksud adalah orang-orang yang pikirannya memikirkan hal-hal yang tak baik dan ucapannya selalu menyakiti dan membuat orang lain terluka dan seperti terbuang dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jika demikian, mengapa dikatakan jangan iri kepada orang yang jahat? Bapak Ibu, mungkin buat kita sepertinya melihat orang-orang yang jahat seperti ini hidupnya ada yang enak, kaya, sepertinya senang, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat, orang yang gemar mencari kejahatan, orang yang gemar melakukan kejahatan di dalam hidupnya akan terlihat mendapat keuntungan walau sifatnya hanya sesaat. Tapi dari sudut pandang kekristenan Bapak Ibu, dia akan merugi dalam jangka panjang karena pola pikirnya dan kehidupannya akan dihantui rasa iri, rasa cemburu, rasa dengki terhadap siapapun juga yang ada di sekitarnya, yang lebih hebat daripadanya, yang lebih sukses daripadanya, atau apapun itu di sekitarnya. Ayat selanjutnya mengatakan jangan ingin bergaul dengan mereka. Itu maksudnya supaya kita tidak fokus kepada sifat-sifat jahat, tapi fokus pada perbaikan diri sendiri. Tuhan tidak mau kita terpengaruh kepada cara hidup orang-orang yang seperti ini. Tetapi Tuhan menginginkan agar setiap umatnya meletakkan pola hidupnya, dasar hidupnya kepada ajaran yang berkenan kepada Allah dalam kasih Kristus. Ada tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Kenapa tidak pernah melihat Allah? Karena mata hatinya tertutup dengan hal-hal jahat, kesirikan, dengki, dan yang lain sebagainya. Itulah yang merasuki akal pikirannya. Kasih Kristus yang begitu besar tertutup oleh sifat-sifat keegoisan dan kejahatan di dalam dirinya. Untuk itu jangan meniru hal-hal tersebut. Jangan sia-siakan kasih Allah yang tercurah dan begitu besar untukmu di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, teladanilah kasih Kristus, kasih Yesus.
dan buka hatimu untuk memahami kasih itu sepenuhnya, supaya engkau selalu berbuat baik, terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat yang akan mengganggu, merusak iman dan kepercayaanmu. Ada perkataan yang berkata demikian, musuh terbesar sekaligus sahabat terbaik bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri. Jadi aturlah Bapak Ibu kehidupan ini, aturlah Bapak Ibu iman kita ini dengan selalu bersandar dan takut akan Tuhan. Karena orang-orang benar sangat berharga di hadapan Tuhan. Ingatlah perkataan dalam Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kuatkan imanmu, bersandarlah pada kasih Kristus, jangan takut. Tuhan pasti menyertaimu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar, yang menuntun kehidupan kami, agar selalu takut dan setia mengikut Engkau. Ajarlah kami Tuhan, untuk selalu bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar. Dan tuntunlah kami Tuhan, agar selalu berjalan ke arah yang benar, menurut kasih-Mu yang kami teladani. Berkatilah Tuhan keluarga kami, anak-anak kami, diri kami dan pekerjaan kami, serta orang tua kami seluruhnya. Kami percaya Tuhan akan menopang, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami Tuhan dari segala kesalahan dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam Siro, Horas.